Itu udah langsung di komputer? Iya. Nggak tahu. Dia nggak bisa di cloud. Oh, karena kita cuma ngeklaim host deh. Oh iya. Ini di sini aja jadi nggak bisa di komputer ya. Ya udah. Ini bilang ke Boy Scroll. FBS. Yang Zoom-nya. Bu Solva. Jam ketiga siapa ya? Jam ketiga kalian siapa? Jam ketiga siapa? Bu? Warnila. Ya kan tadinya cuma sampai 10.40. Takutnya lebih. Nggak, di sebelah Warnilanya. Assalamualaikum, Bu Nila. Bu, nanti kalau misalkan saya, kan juga di sini masuk kelas keempat. Nanti kalau misalkan saya minta jam Ibu, nggak apa-apa ya? Saya akan lihat kalau situasinya udah aman. Siap. Saya bisa masuk, kalau nggak saya mengamati. Siap. Kasih ya, Bu ya. Aman. Inas, IG-nya ditutupin. Inas, IG-nya tutup, Inas. Udah masuk? Hah? Apa? Udah masuk. Apa sih? Udah masuk. Mulai aja, Bu. Oh, Ibu udah masuk. Maaf. Mulai aja. Nggak usah. Ya, silakan dimulai. Oke, silakan disimpan dulu tab-nya. Baik, kita mulai. Sudah siap? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang IPA 4 ini semangatnya luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren. Baik, Tolib. Kok Tolib sih salah? Tolibah. Tadi habis ngajar Tolib jadi agak masing jet lag di kepala saya. Tolibah semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kimia lagi, bertemu lagi setelah pekan sebelumnya ya. Kita ketemu dan kita sudah belajar mengenai spontan reaksi ya sebelumnya. Oke, baik. Tolibah semuanya, izinkan saya membuka kegiatan KBM hari ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Oh, ada gemes-gemesnya. Allahu Akbar. Ini saya baru tahu ada gemes-gemesnya ya. Oke. Baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, berarti kita harus berdoa dulu supaya pembelajaran kita diberkahi dan ilmu kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mustaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya. Oke, terima kasih ketua kelas Agna ya. Oke. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Sebentar saya ambil absen dulu. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini?
Siapa? Saldit. Terus? Rihadatul. Satu lagi? Oh, ada 4. Ada lagi? Dika. Oke, sip. Berarti 5 orang aja yang nggak masuk ya? Oke, baik. Kenapa mereka? Sakit atau gimana? Ada yang izin yang sakit. Oke, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan dan yang izin bisa segera kembali lagi ke kelas kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Tolibah semuanya, kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita akan belajar mengenai sel volta. Ya, sel volta. Diingat-ingat, sel volta. Oke, apa itu sel volta? Nah, sebelum mengetahui apa itu sel volta, seperti biasa, kita ada pretest dulu. Ini adalah hal yang paling kalian sukai, bukan? Oke, silakan akses dulu. Di sana ada barcode yang Android-nya sudah support barcode, silakan pakai barcode-nya. Kemudian silakan di-scan barcode-nya. Kemudian kalau yang masih belum bisa, boleh langsung bit.ly. Add apa sih itu kalau begini namanya? Slash. Ya, slash. Sel pretest volta. Bisa? Oke, sip. Pakai kamera bisa? Bukan, pakai Google Lens, boleh. Oke. Ada yang belum bisa mengakses? OTW? Oke. Saya kasih waktu 30 detik lagi buat mengakses. Jangan lupa nanti di sana dikasih nama ya. Oke, baik. Kita mulai. Ya, waktu pretestnya hanya 5 menit dari sekarang. Jangan buru-buru, waktunya 5 menit, soalnya juga nggak banyak, jadi jangan terlalu terburu-buru. Silahkan dipikirkan matang-matang. Udah bisa masuk semua ya? Oke, kelompok ini bisa masuk semua? Ya, nama depannya saja. Bisa masuk semua? Oke. Ya, bisa masuk semua? Oke, sip. Kenapa? Susah? Oke. Coba lagi. Oh, soalnya susah. saya kira yang susah masuknya. Tenang, masih ada waktu. Baru 2 menit waktunya. Sekali lagi jangan terburu-buru. Masih banyak waktunya. Hari ini hari Kamis ya? Bismillah. Oke, masih ada 3 menit lagi. Ini di atasnya banyak hiasan lambang-lambang universitas ya. Oke, mudah-mudahan suatu saat kalian bisa masuk ke situ semuanya. Ada UB, Erlangga, UNY, UNS, Undip dan lain-lain. 2 menit lagi. Sambil coba-coba, jangan terlalu pasrah dengan keadaan sambil berpikir. Kelompok ini ada yang bisa pakai bisa semua ya? Nggak bisa. Sekarang udah bisa lagi. Oke, sip. One minute left. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Kelompok 5? Oke, kalau sudah berarti kita stop dari sekarang ya. Berarti waktu pretestnya sudah selesai. Oke, silakan tabnya disimpan dulu di meja. Gimana pretestnya? Mudah bukan?
Ternyata susah ya. Baik, tidak apa-apa. Baik. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Oke, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Pada yang masih ingat tadi? Spontan dan non spontan. Ya, reaksi spontan dan non spontan. Kira-kira nih, ada dua reaksi, ada Fe plus PbNO3 menjadi FeNO3 dua kali dan logam Pb, kemudian yang kedua ada Ag dan larutan C tembaga 2 nitrat menjadi perak nitrat dan tembaga. Manakah reaksi yang berlangsung spontan? Ayo. Linaka. Satu, benar. Oke, sekarang kita coba cek. Kelompok 2, apa jawabannya? 1, kelompok 5. 1, kelompok 3. 1. 4. Oke, semua suka angka 1 ya. Oke, good. Sip. Yang benar adalah jawaban reaksi nomor 1. Ayo, oke, jadi masih ingat ya. Oke, kenapa? Karena ribut. Kelompok 3. Kenapa? Ayo. Antara Fe dengan Pb. Siapa yang lebih reaktif? Ya? Siapa yang lebih kiri? Fe. Good. Jawabannya betul sekali. Ya, boleh tepuk tangan. Buat Devina. Jadi karena Fe lebih reaktif, maka Fe itu bisa mendesak si ion Pb dari NO3 dan menghasilkan reaksi menjadi FeNO3 dua kali dan logam Pb. Oke, tepat sekali ya. Baik. Nah, sekarang ini ada video nih. Nah, ini bukan anak saya. Terlalu besar kalau anak saya. Nah, sepatunya keren ya. Ini bukan endorse ya. Oke, kita lihat ada video apa di sana ya. Ya, harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta. Dicas nggak ya? Oke, pertanyaannya bagus. Iya. Gasnya di mana? Enggak, gasnya di sini, di tangan. Ini rem di kaki. Iya. Ya, udah habis. Oke. Nah, ada video apa tadi? Motor. Yang naikin anak kecil ya. Kira-kira kenapa bisa si motor itu bisa bergerak, padahal itu bukan pakai mesin motor pada umumnya gitu kan ya? Nah, pakai apa? Pakai baterai. Nah, baterai itu salah satu aplikasi dari sel volta. Jadi sebetulnya sel volta itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali. Tuh, jam dinding. Nah, bisa bergerak. Karena di sana ada baterai. Coba kalau baterainya habis atau kita cabut, jamnya pasti mati. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan apa sih? Apa yang akan kita cari untuk hari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian sel volta. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan bisa menganalisis cara kerja atau aliran elektron pada sel volta. Kemudian menganalisis spesies-spesies yang bereaksi di anoda dan di katoda. Dan yang keempat, nah ini ya nantinya akan di akhirnya, merancang sel volta menggunakan bahan sekitar. Maksudnya apa dengan bahan-bahan sekitar? Ya berarti nanti kalian tinggal cari bahan-bahan yang ada di alam, kira-kira bisa tidak kita jadikan suatu sel atau sel volta. Gitu. Nah, nanti ini di akhir. Baik. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian apa sih yang akan dinilai? Yang pertama adalah keaktifan kalian. Nah, kelas IPA 4 emang udah aktif-aktif dari awal ya. Nah, udah. Sip. Tapi apa-apa. Jadi selama pembelajaran tetap harus aktif ya. Kemudian komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Komunikasi dalam kelompok, kemudian kolaborasi juga dalam kelompok, kemudian kreativitas. Di akhir nanti kalian akan presentasi. Ya silakan kalian buat nanti posternya sebagus mungkin, dan itu akan dinilai kreativitasnya. Ya. Yang terakhir dan juga nanti ada presentasinya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita. Ada video lagi. Nah, seru ya, banyak video ya. Suaranya kecil. Ini ada anak-anak lagi main ceritanya. Nah, ini bukan ion ya. Ini bukan ion. Nah, soalnya ion giginya nggak grepes gitu.
Oh. Oh, mati lampu. Jadi, masalah apa yang kalian temukan? Ternyata mati lampu. Listriknya mati. Kira-kira berarti kalau misalkan lampu mati nih ya, lagi asik-asik main, lampu mati. Seru nggak kira-kira? Enggak. Berarti kira-kira kalian harus punya apa sih? Punya genset ya. Nah, punya genset. Tapi kalau genset itu sebetulnya lebih kompleks ya. Jadi intinya adalah kita harus punya alat yang bisa menggantikan listrik dari PLN. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas pelajarannya. Baik, nah untuk mengetahui lebih dalam mengenai sel volta dan bagaimana cara penyelesaian masalah tadi, maka nanti kalian sudah dikelompokkan seperti ini. Kelompok 1 ada Agna, Alisa, Aisyah, dan Sofuria, dan kelompok 2, kemudian kelompok sampai dengan kelompok 5, ini sudah berkelompok semuanya. Baik, nah nanti kalian akan ngapain di dalam kelompok? Kalian akan berdiskusi mengenai sel volta menggunakan LKPD. Ya. Nah, ini LKPD saya bagikan dulu. Nah, satu, harusnya sama ini juga. Lupa saya ini ya. Nah, ini ada bahan tambahan supaya nanti enggak ini, supaya ada bahan buat informasi yang akan kalian pakai untuk menjawab yang ada di LKPD. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, jangan lupa di sana di bagian atas kiri itu ada identitas yang harus kalian isi. Nah, yang harus kalian isi adalah nomor kelompok dan anggotanya. Ya, nomor kelompok dan anggotanya. Nanti silakan kalian tuliskan. Sudah semua ya? Sudah dapat LKPD-nya? Oke. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, ada lagi nih video. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara merangkai sel volta. Ada yang pegang remote nggak? Remote-nya. Nah, dibesarin. Suaranya, jangan TV-nya ya. Nah. Baik, ini ada larutan tembaga sulfat dan seng sulfat. Oke, ada voltmeter. Yang ini tembaga, yang ini zinc, yang itu ada kabel penghubungnya. Ini jembatan garam. Oke, kemudian bagaimana prosedurnya? Oke, yang pertama masukkan larutan tembaga sulfat dan seng sulfat ke dalam wadah yang berbeda. Kemudian kita hubungkan kabel dengan elektroda. Ini namanya elektroda ya. Nah, si seng dan tembaga ini namanya elektroda. Kemudian kedua elektrodanya dihubungkan dengan voltmeter. Voltmeter fungsi untuk apa? Oke, ngukur tegangan. Oke, jadi begini rangkaiannya. Yang di belakang terlihat jelas ya? Oke. Nah, ini masih 0 nih. Kemudian, oke, jadi isinya adalah potasium sulfat atau kalium sulfat. Nah, lihat kondisinya masih 0, voltmeternya. Nah, apa tuh yang kalian amati? Apa nih yang naik? Tegangannya. Oh, berarti kalau gitu terbaca tegangannya ya? Kalau ada tegangan, kira-kira ada apa? Ada listrik? Masa? Oke. Berapa tuh yang terbaca tuh? 1082 ya? Ya, kita sudahi saja. Nah, sudah sampai sini. Oke, ada pertanyaan? Boleh, Salwa. Oke, pertanyaan dari Salwa adalah, kok bisa ketika dua elektroda itu dimasukkan ke dalam larutan menghasilkan listrik? Nah, itu yang akan kalian cari tahu menggunakan LKPD. Jadi nanti kalian akan mencari tahu sendiri bagaimana caranya kok bisa menghasilkan listrik seperti itu ya. Oke, kemudian, nah sekarang untuk menjawab pertanyaan dari Salwa, ya.
Nah, pertanyaan itu boleh silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD yang ada di nomor 3 kalau nggak salah. Ya, ada pertanyaan. Silakan kalian tuliskan dulu di sana pertanyaannya. Jadi tadi, mengapa ketika dua elektroda dihubungkan, dimasukkan ke dalam larutan, ternyata muncul tegangan, ya. Tegangan. Baik. Hah? Larutan apa? Oh, larutannya. Larutannya tadi tembaga sulfat dan seng sulfat. Tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat dan seng sulfat. Atau CW4 dan ZN4. Baik. Nah, sekarang saatnya kalian menjadi seorang peneliti. Asik. Bahasanya tinggi banget ya. Oke. Jadi kalian akan mencari tahu sendiri apa itu sel volta dan tadi kenapa kok bisa menghasilkan tegangan gitu ya. Nah, itu akan kalian lakukan selama 35 menit. Wah, 35 menit. Kemudian untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di awal ya. Oke, sudah siap? Oke, yuk langsung kita mulai. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan tanyakan ya. Ya, yang terakhir sampai bawah. Itu di situ. Nah, di situ. Video satu yang tadi. Ya, video satu yang tadi. Nah, ini video yang kedua. Boleh nih. Sini ada juga nih. Tuh, ini ada tuh kan. Nah, satunya mengakses ini nih. Coba akses yang satu laginya. Nah, yang lain mengakses itu supaya nanti biar lebih efektif. Oke, silakan saling diskusi. Larutannya elektrolit, terus kalau yang ya kan Sat, kalau larutannya elektrolit, Betul. si elektrodanya Iya. apa? Lempeng, logam. Lempeng. Nah, logam. Tadi ada logam apa tadi? Tembaga dan seng. ya, betul. Tembaga dan seng. Sompat. Kalau larutan CW4. Kalau logam cukup CU-nya saja. Ya. Oke. Lagi apa? Lempeng CU sama lempeng seng. Tapi larutannya Oke. Ya. Oke, nanti kalau sudah untuk menjawab pertanyaan yang ini langsung akses yang ini ya. Barcode-nya di sini atau kalau nggak bisa pakai scan barcode, boleh pakai link yang ada. Oke. Udah? Oke, ini udah diisi. Nah, biar menjawab soal ini, langsung akses yang ada di situ. Di scan barcode-nya. Kalau nggak bisa scan barcode, boleh pakai link-nya aja yang di atas. video kedua ke sini. Tuh, di situ. Video keduanya diakses dari situ. Nah, diulang-ulang boleh videonya. Sudah? Sampai mana? Ya. Itu apa namanya? Kenapa? Jembatan garam. Itu harus dia apa bisa diganti nama yang lain? Harus apa maksudnya? Maksudnya jembatan garam dibuat dari apa? Pertanyaan bagus. Jembatannya dibuat dari apa? Dibuat dari agar-agar. Agar-agar. Oh, agar tahu kan? Tahu. Iya. Agar-agar. Iya, agar-agar, tapi nanti di dalamnya ditambahin elektrolit. Ditambahin garam. Jadi sama kayak kamu bikin agar. Nah, seperti itu. Secara prosesnya, nanti tinggal kamu tambahin elektrolit. Gitu. Nah, ini sudah terisi. Kalau sudah terisi, biar bisa jawab soal yang ini, kamu akses yang ada di sini. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada pernyataan galvanic cell, itu sama saja dengan sel volta ya. Voltaic cell juga sama saja. Cuma beda orang saja, tapi dua-duanya sama secara konsepnya.
Ada yang tidak bisa mengakses videonya? Bisa semua? Oke. Kalau ada yang ini apa namanya? Ada yang terkendala, langsung lapor ya. Dapat? Jawaban nomor 1? Dah, sampai nomor berapa? Oh, oke, sip. Oke, berdasarkan jawaban nomor 3, 4, dan 5. Ada hubungan tidak di sana? 3. Oh, berarti 4, 5, 6 harusnya ya? Iya. Oke, coba buat hubungan. Di sana ada anoda katoda, kemudian gak apa-apa, itu kan langsung next. Lanjut. Anoda tadi kan ya anoda yang Anoda Zn, karena ia lebih reaktif, maka mantap. Lanjutkan. Oke, coba saya luruskan. Nah, itu juga betul sebetulnya ya. Coba, apa pertanyaannya? Oke, bagaimana hubungan antara elektroda? Coba lihat elektroda itu kan ada anoda dan oke. Kalau dari kereaktifannya, coba lihat di sini tadi. Mana? Yang lebih reaktif siapa? Zn, oke. Elektroda, ada anoda, ada katoda. Kereaktifan dari antara Zn dan Cu, itu yang lebih reaktif adalah Zn. Dan aliran elektron ternyata dari mana katanya? Dari Zn ke Cu. Coba apa hubungannya di sana berarti? kan karena Zn lebih reaktif, jadi elektronnya itu mengalir dari Zn. Nah, itu betul. Betul. Sip. Oke, sip. Silahkan tuliskan. Anodanya kan Zn tadi ya? Ya, Zn ternyata lebih lebih reaktif. Oke. Karena dia lebih reaktif, ternyata yang melepaskan elektron siapa? Oh, berarti logam yang bisa melepaskan elektron itu harus apa? Nah, itu dia. Sip. Bagus. Kelompok 5, sudah sampai mana? Ya. Tuliskan reaksi yang terjadi anoda tadi apa Zn? Ya. Gimana? Iya. Nah, 2 elektron ini coba lihat di play. Oke. Kelebihan. Nah, coba lihat. Setiap atom itu pasti mengandung elektron. Oke, jadi di sini ada atom-atom Zn nih. Nah, dia ada elektron, kemudian ketika dihubungkan, ternyata kan ada yang lebih reaktif, ada yang kurang reaktif kan ya? Tadi Zn dengan Cu siapa yang lebih reaktif? Oke, sip. Waktu di sebelumnya, oke saya stop dulu. Waktu sebelumnya, kalian sudah belajar tentang spontanitas reaksi. Oke, kalau reaktif itu maksudnya apa? Kemudahan apa? Masih ingat nggak? Kemudahan logam untuk melepas. Nah, itu dia. Oh, sekarang pertanyaan tadi adalah 2 elektron itu dari mana? Nah, tadi yang dipakai di sini adalah Zn, yang ini Cu. Yang lebih reaktif siapa? Oh, berarti elektron tadi sebetulnya dari mana? Nah, gitu. Karena dia melepaskan elektron. Sejumlah? Yang di atas apa namanya? Muatan. Muatan akan sama dengan jumlah yang dilepaskan elektron. Ya, sip. Lanjut.
Halo kelompok 1. Halo. Sudah sampai mana? Ini lagi. Nomor 6. Lagi minta Oke. makan. Iya, oke. Sip, lanjut. Coba sampai nomor apa dulu sekarang? Sampai nomor 6 dari ZN menuju? Menuju Oke, sip. Lanjut. Kelompok 2 sudah sampai mana? Lagi nomor 7. Coba saya lihat dulu. Nomor 7 tuh. Oke, jawaban ini harusnya 456. Kayaknya saya tadi salah ngoreksi. Oh iya. Bagaimana hubungan antara elektroda, keaktifan, dan aliran elektron? Elektroda ada apa aja tadi? Tadi ada Zn sama Cu. Oke. Ada anoda dan ada? Anodanya siapa tadi? Zn. Katodanya? Oke, sip. Elektrodanya sudah ada. Anodanya Zn, katodanya Cu. Sekarang, tadi, logam mana yang lebih reaktif? Zn. Oke. Kemudian, dari aliran elektron, dari video tadi yang kalian lihat, itu dari mana elektronnya? Sudahkah kalian menemukan hubungan di sana? Iya. Apa? Ada nih aliran elektron itu mengalir dari Dari? elektroda yang reaktifannya lebih besar ke elektroda yang reaktifannya lebih kecil. Betul sekali. Sip. Langsung tuliskan di sana. Ini kayak ditambah gitu kan? Iya ditambah. Pastikan jumlah elektronnya harus. Nah, itu udah sama belum? Oke. Berarti perlu di ini lagi? Nggak usah ya? Oke. Sip. Lanjut. Oke. Kenapa? Coba lihat lagi videonya. Coba lihat lagi videonya. Apa namanya pindah kan ya? Ini atom-atomnya pindah. Keluar menjadi, berubah menjadi apa? Ayo coba apa tadi? Jadi apa? Di sini apa di sana?
Di sini. Oke, sekitar situ. Nah, ini coba lihat ya. Di sini apa Zn2 plus ya? Oke. Mana ya tadi ya? Oh, nggak apa-apa. Sini nih. Ini sekitar sini. Nah, jadi apa tuh? Tuh jadi apa tuh? Nah, jadi Zn2 plus. Jadi Zn ketika melepaskan elektron menjadi Zn2 plus. Turun kemana Zn2 plusnya? Ke air, ke larutan. Oke, ke larutan. Berarti kalau begitu, pertanyaan saya adalah yang turun Zn2 plus. Di awal ada nggak Zn2 plus? Ada tadi kan ya? Sudah ada kan di awal kan? Nah, berarti kalau di awal sudah ada Zn2 plus, kemudian ada lagi Zn2 plus, nambah nggak muatan positifnya? Nambah. SO4 2-minnya ada pertambahan ya? Nambah nggak SO4 2-minnya? Yang turun cuma siapa? Nah, SO4 2-minnya tetap kan ya? Kalau kamu bandingkan muatan positif dengan negatif, berarti gedean mana? Nah, gitu. Berarti kalau yang CU gara-gara dia nempel, makanya larutannya lebih sedikit. Yang apanya yang lebih sedikit? Yang positifnya, karena dia berubah kan ya? Dari 2 plus menjadi CU. Jadi muatan positif dalam larutan semakin berkurang. Sedangkan SO4 dominnya tetap. Berarti muatan positif sama negatifnya gimana? Banyakan positif. Nah, ketuker. Nah, jadi yang di sebelah Zn yang lebih banyak adalah muatan positif, yang bagian CU yang lebih banyak adalah muatan negatif. Nah, habis itu kalian amati apa yang terjadi dengan jembatan garam. Gitu. Ya, oke, lanjutkan. Ya, oke. Hadir. Iya. Tuh lihat yang turun apa? Nah, ulang. Nih, tuh lihat yang turun apa? Nah. Iya itu. Nah, itu kan jembatan garam tuh. Yang gede tadi apa? Iya. Yang gede tadi apa? Na plus apa Cl min? Di awal. Ya, setelah ini nanti ada. Setelah itu, setelah copper bar. Yang gede Cl min tuh. Yang keluar Cl min. Oke, yang tadi yang sebelah Zn ada yang Zn ada Zn SO4, Zn2 plus dan SO4 2 min. Setelah Zn berubah menjadi Zn2 plus, jadi muatan positifnya gimana tadi? Lebih besar. Kemudian yang turun ke larutan apa? Oh, kalau begitu, apa fungsi jembatan garam? Nih positifnya di sini kan ya? Ini positif, ini negatif kan? Yang turun negatif apa positif? Yang dari jembatan garam tadi? Negatif. Berarti nanti yang ini turun, apa yang ini naik? Jadi lama-lama gimana? Jadi fungsi jembatan garam apa? Nah, gitu. Oke, sudah terjawab ya? Oke, next. Lanjutkan. Ya. Gimana? Sudah sampai nomor berapa? Oke, buka lagi videonya. Sudah kebuka? Nah, ke kiri, Lisa. Oke, sip. Next dulu. Ingat-ingat, yang besar tadi Cl min ya. Nah, yang kecil Na plus. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Oke, ketika elektron mengalir, elektron itu dihasilkan dari dari atom Zn ya. Awalnya udah ada Zn2 plus belum? Ini dari awal udah ada. Sudah ada. Dari awal sudah ada Zn2 plus. Ya. Ada reaksi Zn menjadi Zn2 plus. Kalau begitu Zn2 plusnya makin nambah atau makin berkurang? Awalnya di dalam sini ada Zn2 plus. Ada reaksi yang menghasilkan Zn2 plus dan masuk ke sini. Oke. SO4 2-minnya tadi ada pertambahan nggak? Nggak ada. Berarti kalau begitu, kalau kamu bandingkan antara muatan positif dengan muatan negatif yang ada di wadah situ, tinggian mana? Atau lebih banyak mana? Kok jadi negatif? Kan yang nambah positif. Ya, jadi nanti di sebelah atau di wadah yang Zn itu kelebihan muatan positif. Begitu. Jadi nanti negatifnya tetap karena nggak ada reaksi yang menghasilkan SO4 2-min di sana. Nah, berarti nanti tinggal dijawab di sana. Tinggal tulis perbandingannya, mana yang lebih besar, positif atau negatif.
Nah, gitu. Nanti yang di sebelahnya juga sama, dilihat dulu di reaksinya. Oke. Apa ini? Kelompok 2 sudah sampai mana? Woi, ini udah sampai nomor akhir, keren. Kiri, Zn2+, kanan, ion apa? Kok elektron? Ion apa yang turun dari jembatan garam? Berarti pilihannya Na+ atau Cl-. Oh. Iya. Oh. Kan dari jembatan garam. Oh, oke. Yang kiri kan ada Zn-nya, yang turun apa tadi? Yang turun dari sini. Oh, tadi di sini ya turun-turunin, bahkan aku. Nih, coba mana? Oke, kita buka videonya. Nah, coba sini sama Mara aja. Oke, lihat. Perhatikan. Oke, setelah ini perhatikan. Ini jembatan garam. Tuh yang turun yang mana? Tuh ada yang turun tuh. Tuh. Nah, tuh. Nah, yang hijau. Tadi apa yang hijau itu? Na+ atau Cl- tadi yang hijau? Di awal. Sabar. Nah, coba. Nah, tuh. Cl-. Berarti yang turun di bagian larutan yang ada Zn2+, yang turun adalah Cl-. Gitu. Berarti yang kanan? Yang kanan berarti Na+. Berarti fungsinya buat apa kalau gitu jembatan garam? Ini positif. Keren ya? Positifnya lebih banyak kan ya? Negatifnya ke sini. Ternyata yang turun muatan negatif. Jadi nanti yang makin naik apa di sini? Negatifnya naikin ya? Sampai akhirnya? Netral. Artinya secara muatannya jumlahnya sekarang udah jadi seimbang atau masih lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau udah begini berarti sudah setara atau seimbang. Jadi fungsinya apa jembatan garam? Menyeimbangkan muatan. Tuh. 2 min. Kelompok 4 sudah sampai mana? Mantap. Sip. Lanjut. Oke, coba saya dulu. Nah, betul. Hadir, kenapa? Nah, coba. Ini sama aja kayak tadi video. Nah, itu jembatan garam. Boleh. Atau langsung mau tuliskan ion-ionnya juga boleh. Jembatan garam. Berarti ada garam tuh. Ada garam apa ya? Contohnya. Boleh, NaCl. Prinsipnya dia harus elektrolit juga ya. Harus garam. Terus. Nah, itu mau logam apa di situ? Logamnya. Apa nodanya coba? Kalau ada besi sama timah. Yo, tadi anoda tuh yang reaktif atau yang kurang reaktif? Ayo. Anoda tuh yang reaktif apa yang kurang reaktif? Ini sih. Nah, yang reaktif antara Fe, besi sama timah, yang mana yang lebih reaktif? Nah, betul. Berarti situ adalah logam. Nah, sih. Berarti yang sebelahnya logam apa? Nah, sip. Oke, lanjut. Ya, hadir. Notasi sel. Oke, notasi sel. Notasi sel itu menyatakan proses atau reaksi, menyatakan perubahan. Perubahan apa? Perubahan Fe menjadi apa? Sn2+ menjadi apa? Nah, polanya begini. Jadi nanti ada polanya begini. Dipisahkan oleh 2. Di sebelah kiri adalah reaksi oksidasi, yang ini adalah reaksi reduksi. Oke, di oksidasi ada perubahan apa di sana? Nah, berarti nanti di sini Fe menjadi itu diganti dengan garis tegak. Nah, gitu. Fe+. Nah, berarti kalau gitu yang reduksi ada perubahan apa? Nah, sip. Silahkan tuliskan. Gitu aja. Waktunya masih ada 10 menit lagi. Sudah? Sampai mana?
Ya, sip. Buat kesimpulan di sana yang menyatakan satu, definisi sel volta, aliran elektron, kemudian muatan elektroda dan reaksi yang terjadi. Berarti nanti reaksi yang terjadi itu ini kan kesimpulannya. Jadi nggak usah ke spesifik terhadap satu reaksi. Jadi lebih umum saja di anoda terjadi reaksi apa, di katoda terjadi reaksi apa, gitu. Boleh dari atas. Kalau spontan. Oksidasi reduksi kan, Ustaz? Apa? Oksidasi reduksi kan? Mana? Iya. Oksidasi gimana reaksi di anodanya? Ini dari sini. Nih, ini pakai apa? Ini dari sini. Nih, yang ini berarti kan ini anoda nih. Coba anoda, ini katoda. Yang dipakai kan besi sama timah. Oke. Yang jadi anoda siapa? Kalau besi sama timah. Timah tuh Sn. Besi, berarti Fe. Nanti di sini simpan Fe. Yang anodanya berarti Fe di situ. Nah, terus nanti larutannya sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau ini besi, berarti di sini juga harus. Betul. Yang ini berarti. Sip. Lanjut. Kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, sip. Kesimpulan. Untuk yang kesimpulan nanti di akhir itu kan ada tentang reaksi ya. Nah, karena itu kesimpulan, jadi kesimpulannya buat yang lebih general. Jangan spesifik terhadap satu reaksi tertentu. Jadi nanti di akhir yang reaksi itu, tulis saja misalkan di anoda terjadi reaksi apa? Reaksi oksidasi atau reduksi. Kemudian di katoda terjadi reaksi oksidasi atau reduksi. Gitu, ya. Betul. Jadi dibuat lebih general. Sudah sampai mana? Kelompok 5? Ngumpet-ngumpet lagi. Ya. Definisinya apa berarti tadi? Ada reaksi kimia. Ada reaksi kimia. Ternyata muncul tegangan, berarti sel volta itu ada. Nah, betul. Sip, lanjut. Nah, untuk yang reaksi, coba perhatikan dulu sini. Ini kan nanti serta reaksi yang terjadi di elektroda, buat lebih general. Jadi maksudnya jangan spesifik terhadap reaksi yang tadi. Nah, jadi cukup dituliskan di anoda itu reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, di katoda oksidasi atau reduksi. Itu aja, ya. Karena nanti kalau misalkan kita mengganti logam-logam itu nanti reaksi beda-beda. Tapi yang jelas proses yang terjadi, jenis reaksinya akan sama. Ya, oke lanjutkan. Kelompok 2 sudah? Selesai? Dikit lagi, oke. Nah, waktunya juga masih ada 5 menit lagi. Ini sudah sampai kesimpulan. Ini sudah kesimpulan. Ini sudah selesai kesimpulannya. Yang ini sudah beres banget kesimpulannya. Yang ini sudah sampai. Oke, sudah sampai. Oh, satu lagi. Ya, saya udah waktunya. Nah, SN2 plus. Ya, 2 plus. Iya. Menjadi? Iya. Nah, oke, good. Nah, gini. Notasi sel. Coba. Notasi sel itu menyatakan perubahan yang terjadi di anoda dan di katoda. Tapi tanpa melibatkan elektron. Maksudnya nanti elektron tidak usah dituliskan lagi. Nah, polanya begini. Nanti ada reaksi oksidasi, kemudian dipisahkan ada reaksi reduksi. Coba kita perhatikan di sini. Di anoda. Anoda itu kan reaksinya oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Kita lihat, yang oksidasi apa menjadi apa? Nah, berarti nanti gini tulisannya. Fe. Nah, kata menjadi, itu kita ubah menjadi, menjadi lagi. Disimbolkan dengan begini. Nah, Fe menjadi. Apa hasilnya? Oke, Fe2 plus di sini. Berarti yang reduksi gimana? Nah, autoplay-nya aktif. Oh, iklan. Ya, sip, betul.
Nah, tinggal buat kesimpulannya. Untuk yang reaksi nanti di sini, yang reaksi buat lebih general. Jadi tidak usah ke spesifik satu logam. Jadi nanti yang reaksi itu katoda oksidasi, gitu ya. Nah, oke, betul. Ya. Terus aliran elektronnya gimana? Sudah. Oke, muatan elektrodanya tadi inget nggak? Oh ya, yang di anoda dia positif. Negatif. Kan dia masih elektron ya? Iya, kalau di sel volta, anoda itu adalah muatan negatif. Kalau di katodanya dia muatan positif. Gitu. Tadi di awal ada kan di video? Ada. Cuma kayaknya tadi di videonya nggak itu ya, nggak menunjukkan positif negatifnya. Disebutkan dia. Nah, betul. Dari yang lebih reaktif ke yang reaktifnya kurang reaktif. Ini sambal ABC buat apa ini? Mau makan jeruk pakai sambal ABC. Sampai mana? Kesimpulan sudah? Oke, sip. Itu tadi ada di awal video. Harusnya. Oke. Kalau di sel volta, muatannya itu adalah ada anoda, ada katoda. Nah, anodanya itu bermuatan negatif, katodanya bermuatan positif. Gitu. Itu muatan saja. Ya. Nanti kalau misalkan disingkat, boleh tuh. Kapan? KPAN. Katoda positif, anoda negatif. Nah, gitu. Kapan? Ya. Dua menit lagi. Sudah selesai semua? Kelompok 5 kayaknya sudah selesai. Kelompok 1 juga sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 3, oh masih nulis kelompok 3. Kelompok 2? Lagi nulis, oke. Sip, silakan lanjutkan dulu, masih ada 2 menit. Terus dikoreksi dulu, barangkali ada jawaban yang terlewat. Dan dicek lagi, itu sudah tulis belum nama anggota dan nomor kelompoknya. Ya, sudah? Oke, baik. Kalau sudah, silakan tab-nya disimpan dulu di meja masing-masing. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Baik. Nah, ada waktu pertanyaan. Nah, ini tebak-tebakan. Sebelum ke pembahasan ya. Kenapa? Nggak usah serius-serius amat. Kenapa ginjal itu 1? Kenapa ginjal itu 2? Ah, betul. Gampang banget tebakan ya? Saya salah. Aduh, si tebak-tebakan salah ya. Satu lagi tebak-tebakan nih. Negara apa yang namanya itu terdiri dari 2 huruf saja? Salah. Ini benar. Apa coba? Negara yang namanya itu cuma 2 huruf. 3, 2, 1. Nggak ada? Nyerah? Uganda. Ganda itu? Uganda.
Oke. Nah, sudah cukup. Nah, kan setidaknya setelah saya nanya begitu, kalian fokus ke saya kan? Oke. Sip. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, oke, ini kita coba bahas sedikit. Sebutkan logam yang bertindak sebagai anoda dan katoda kelompok 1. Yang lain? Sama. Oke, sebentar. Ternyata baterainya low. Ada amunisinya. Manakah colokannya? Oh, di balik tirai. Oke. Bentar ya. Oh, itu acara kuis ya? Ormodil. Oke, sip. Kelompok 1. Tadi anodanya adalah Zn. Katodanya? Oke, kelompok 5. Logam mana yang lebih reaktif? Antara. Oke, yang lain? Sama. Oke. Nomor 6. Kelompok 3. Dari manakah elektron mengalir tadi? Yang lain? Oke, sama juga. Oke, kelompok 2. Berdasarkan jawaban nomor 4, 5, dan 6 ya. Apa hubungannya antara elektroda, kereaktifan, dan aliran elektron? Good. Yang lain bagaimana? Sama. Jadi, hubungannya adalah kalau logamnya reaktif, maka dia akan melepaskan elektron. Dan elektron tadi keluar dari anoda. Dengan kata lain, anoda adalah logam yang sifatnya lebih reaktif. Oke, next. Kelompok berapa yang tadi belum sebutkan? 4. Oke, reaksi oksidasi terjadi di elektroda mana? Oke, yang reduksi terjadi di? Good. Oke, sudah semua disebutkan. Kelompok 1 lagi. Di anoda gimana reaksinya? Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Oke, good. Kalau di katodanya gimana? Cu2 plus. Oke. Oke. 2 elektron menjadi? Good. Cakep. Yang lain gimana? Sama juga. Oke. Berarti tadi video cukup jelas ya? Jelas. Oke, jelas, Mas. Nah, ini ada lagi nih. Saat atom Zn teroksidasi, ion Zn2 plus turun ke larutan. Dengan demikian, bagaimana sih perbandingan muatan positif dan negatifnya? Boleh, silakan kelompok 2. Muatan positifnya lebih besar. Ya, lebih besar dibandingkan muatan negatifnya. Karena ada apa tadi? Ada Zn2 plus yang turun atau keluar ke dalam larutan. Sedangkan SO4-nya tetap. Makanya muatan positif lebih besar dibandingkan muatan negatifnya. Nah, berarti yang sebaliknya gimana? Kalau di sebelah kanan. Oh, ini sampai mana? Saat elektron ion CO2 plus, bagaimana perbandingan muatan positif dan negatifnya? Berarti kebalikannya. Berarti muatan negatifnya justru yang lebih besar atau lebih banyak. Kenapa? Karena Cu2 plusnya menerima elektron dari Zn berubah menjadi Cu yang awalnya positif jadi netral. Dalam larutan, muatan positifnya lama-lama berkurang. Sehingga muatan negatifnya justru yang lebih besar. Apa yang terjadi dengan jembatan garam ketika terjadi peristiwa seperti itu? Nah, ion apa yang turun ke dalam larutan yang ada zinc sulfatnya? Dari jembatan garam apa yang turun tadi? Cl-. Oke. Positifnya besar, negatifnya kecil. Yang turun negatif, berarti fungsinya adalah untuk supaya naikin lagi muatan negatifnya. Yang di sebelah kanan gimana? Yang ada larutan Cu-nya. Kebalikannya. Negatif yang tinggi, positifnya rendah, yang turun Na+. Berarti muatan positif lama-lama semakin. Berarti fungsinya jembatan garam adalah untuk menyeimbangkan muatan. Oke, bagus sekali. Oke, sip. Nah, ini nih, coba untuk yang di sini, saya kasih kode. Coba pakai laser pointer dulu. Nah, saya di sini ya, supaya bisa ini ya. Ini apa di sini?
Fe. Oke. Fe sebagai apa? Ah, berarti yang di sini apa? Sn. Sebagai? Oke. Ada apa dalam sini? Sn2+. Yang di sini ada siapa? Fe2+. Tapi sebetulnya ada juga NO3- ya. Oke, kemudian. Nah, ini apa nih? Jembatan garam. Oke, kita sudah menyusun sel voltanya. Ada anoda Fe, katoda Sn dengan larutan Sn2+. Kemudian untuk yang Fe ada menggunakan Fe2+. Arah elektron dari mana? Dari Fe. Kenapa dari Fe? Karena Fe lebih reaktif. Bagus semuanya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, tibalah saatnya kita membuat, ternyata masih ada ini, lupa. Reaksi apa yang terjadi di anoda dan di katoda? Ada yang mau coba menuliskan di depan kelas? Di depan kelas. Ya, maksud saya di sini. Ya, boleh silakan Agna. Nah, situ tuh ada. Oke. Nih, spidolnya. Oh. Oke, sip. Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron, Sn2+ plus 2 elektron menjadi Sn. Gimana yang lainnya? Sama. Oke, karena tadi Agnes sudah maju, kita kasih tepuk tangan dulu buat Agnes. Oke, sip. Terakhir, kita akan sampai ke kesimpulan. Saya mau minta kelompok, ada yang mau jadi volunteer? Oke, good. Silakan, Naswa. Naswa, sebutkan kesimpulan yang kamu buat. Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat Naswa juga. Jadi, kata Naswa, sel volta adalah sel yang bisa menghasilkan energi listrik. Oke, energi listrik. Kemudian, ketika kita menghubungkan selnya, maka elektron itu akan mengalir dari anoda menuju katoda. Sehingga di anoda terjadi reaksi melepas elektron, oksidasi, di katoda ion Cu2+ akan menerima. Berarti reaksi apa? Reduksi. Oke, semuanya sama ya? Oke, sip. Baik. Nah, kalian sudah bisa menemukan konsep mengenai sel volta. Nah, sekarang ini adalah kita akan mencari alternatif solusi tentang masalah yang tadi kita temukan. Masalahnya tadi apa? Mati lampu. Dari sel volta menghasilkan listrik. Berarti kita bisa nggak sebetulnya bikin listrik sendiri? Bisa. Nah, nanti kalian di akhir akan membuat rancangan sel volta, ya. Tapi sebelumnya silakan akses dulu video yang ada di sana. Nah, ini juga bisa lihat di sini. Tapi kalau nggak salah itu ada nggak ya? Coba cek dulu. Oh, nggak ada. Oke, baik. Silakan boleh akses di sini. Nah, seperti biasa, kalau yang tidak ada scan barcode-nya, boleh pakai link yang ada di sana. Oke. Nah, sambil dicatat, ya. Nanti sambil dicatat di LKS kalian di paling belakang. Nah, silakan kalian mau menggunakan bahan-bahan apa saja, ya. Oke, tadi itu ada Agna, kemudian ada Naswa juga, ada Devina,
Sip. Ada yang tidak bisa mengakses videonya? Bisa semua? Inilah. Bisa diakses? Oke. Nah, ternyata di sana pakai apa ya? Pakai jeruk ya, ternyata bisa pakai jeruk ya. Oke. Ya. Bisa pakai yang lain. Oh, pertanyaan bagus. Buahnya bisa pakai yang lain nggak? Jawabannya sangat bisa. Ya, jawabannya adalah sangat bisa. Bisa menggunakan buah apapun. Pada prinsipnya adalah, sambil diingat-ingat lagi, tadi di awal, kan kalian menuliskan komponen sel volta. Ada larutan elektrolit. Selama di buah itu mengandung elektrolit, maka buah itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat sel volta. Gitu. Dan jangan lupa juga, kalau mau cepat aliran elektronnya, maka cari buah yang banyak airnya. Nah, yang berair ya, yang berair. Pertanyaan bagus lagi, semua buah apakah punya larutan elektrolit? Jawabannya adalah ya. Ya, setiap buah tuh biasanya akan ada ion-ionnya, walaupun nanti ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang sedikit, gitu. Terutama yang paling banyak mengandung ionnya itu biasanya yang berasa asam, betul. Udah jelas kalau ada asam berarti ada ion apa? Ayo, asam cirinya apa? Ada ion apa coba? H+. Nah, ada ion H+ ya. Nah, ada iringan lagu mengiringi pembelajaran kita. Nah, ini videonya bagus nih, ada penjelasan di sana. Ya. Dua menit lagi waktunya. Nah. Kelompok 5 sudah selesai? Oke, kelompok 5 sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke, sudah. Kelompok 4? Sudah juga. Baik. Nah, kita selesaikan dulu lagunya. Nah, sambil dengarkan. Kayaknya dikit lagi lagunya ini. Ini lagu siapa sih? Suaranya kok kayak suara saya? Oh, kan ya. Mustahal ya, mustahal. Oh, ternyata masih ada lagunya. Oke, alhamdulillah selesai. Baik, nah video yang tadi kalian lihat, yang kalian saksikan, itu harapannya menjadi inspirasi buat kalian untuk merancang sendiri. Ya, untuk merancang sendiri, kira-kira kalian mau pakai apa bahannya, kemudian menggunakan apa elektrodanya. Yang penting, kita coba manfaatkan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sebetulnya, tadi di awal ada logam Cu sama logam Zn. Pertanyaannya, apakah logam itu cuma Zn dan Cu? Enggak. Yang pakai kerudung, kalau pakai kerudungnya segi 4 itu pasti pakai apa? Pentul, apakah pakai kayu? Enggak. Pakai apa? Nah, logam. Logam itu biasanya besi ya. Nah, berarti bisa nggak tuh pentul itu dijadikan sebagai elektroda? Bisa. Ya. Jadi prinsipnya adalah biasanya bisa menggunakan logam-logam. Ya. Walaupun sebetulnya kita bisa juga menggunakan karbon yang ada dalam baterai, itu ada warna hitam, kalau kalian dibongkar, itu nanti kalian akan menemukan batang hitam, kecil. Nah, itu juga bisa dipakai. Nah, prinsipnya adalah yang bisa menghantarkan listrik. Gitu ya. Oke, jadi nanti silakan kalian bereksplorasi, kalian cari di asrama atau di sekitar asrama, kira-kira bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan untuk sel volta. Nah, tapi sampai di sini dulu, kita baru merancang. Ya. Kita baru merancang, belum sampai membuat selnya ya. Oke, jadi nanti setelah ini
kalian akan membuat rancangan sel volta yang akan kalian tuangkan menjadi sebuah poster. Oke? Sebuah poster. Buatlah poster itu semenarik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Nah, komponennya, apa yang perlu ada dalam poster? Satu. Oke ya, satu. Yang pertama, tentu alat dan bahannya harus ada. Ya, alat dan bahannya itu harus ada. Kemudian, judulnya. Nah, judulnya harus ada. Jangan cuma gambar, tulisan apa maksudnya kan ya? Judul. Ya, jadi harus kasih judul. Judulnya sesuai dengan yang kalian buat. Misalkan, sel volta menggunakan, kalau tadi apa videonya? Pakai apa? Jeruk ya. Nah, menggunakan jeruk nipis misalkan. Nah, kalian silakan bebas. Saat saya mau pakai, misalkan pakai buah jengkol, silakan. Kalian coba nanti. Ya. Nah, tapi ada nggak sih jengkol di sini? Ada. Nah, oke, ada. Nah, nanti silakan. Tapi prinsipnya adalah harus menggunakan buah-buahan yang mengandung banyak elektrolit. Ya. Oke, jadi buat poster yang harus ada pertama judul, kemudian alat dan bahan. Yang ketiga, ini. Nih, yang jago gambar pasti seneng nih. Kalian harus membuat rangkaiannya. Oke? Nah, buat rangkaiannya. Digambarkan dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian melakukan percobaan sendiri, itu sudah tergambar jelas. Oh, begini urutannya, susunannya seperti ini, step by step-nya jelas. Gitu ya? Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, sip. Baik, kalau begitu, nah, ada apa lagi? Oke, sekarang saya minta kalian fokus lagi ke depan. Ada yang 2, ada yang 3. Apa yang satunya? Oke, kita kembali ke sini. Baik. Nah, ada penguatan di sini. Sel volta. Tadi, sel volta itu adalah suatu sel elektrokimia ya. Suatu sel elektrokimia yang bisa menghasilkan energi listrik. Dari mana? Dari reaksi redoks yang spontan. Kenapa? Karena dengan reaksi redoks spontan, elektron itu akan mengalir, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, karena ada aliran elektron tadi, dihasilkanlah arus listrik. Ketika ada arus listrik, nanti muncul juga beda tegangannya atau voltasenya. Oke, kemudian yang kedua, komponen utamanya adalah elektroda jelas. Harus ada elektrodanya. Dan elektrodanya harus terhubung. Jadi misalkan begini, saya punya pentul. Kemudian saya punya, apa lagi ya? Logam-logam bisa dipakai. Peniti atau paku boleh. Selama si pentul dan paku ini nggak akan dihubungkan, maka sel elektrokimia tidak akan terbentuk. Nah, gitu ya. Makanya dihubungkan supaya terbentuk selnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah supaya menghubungkan, maka biasanya digunakan kabel. Ya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah larutan elektrolit. Oke, larutan elektrolit itu penting sekali. Oke, kemudian jembatan garam sebetulnya sifatnya opsional. Kalau yang tadi dalam praktikum itu harus ada jembatan garamnya. Kenapa? Karena supaya untuk menyeimbangkan muatan. Nah, kalau satu wadah sebetulnya nggak jadi masalah. Kenapa? Anoda dan katodanya ada di sana. Anoda menghasilkan positif. Nah, kemudian di katoda narik positif. Jadi nanti positif keluar, diambil, jadi tetap akan seimbang. Nah, gitu ya. Jadi sifatnya opsional. Bergantung mau pakai 2 wadah atau 1 wadah. Kalau 2 wadah, wajib pakai jembatan garam. Kalau 1 wadah, tidak perlu. Gitu. Nah, itu adalah komponen utamanya. Berikutnya, aliran elektron itu tadi akan mengalir dari anoda menuju katoda. Dari logam yang sifatnya lebih reaktif menuju ke logam yang sifatnya kurang reaktif dibandingkan logam sebelumnya ya. Oh, berarti kalau begitu, bisa tidak kita mengganti logam-logamnya? Sangat bisa. Sangat bisa ya, sangat bisa mengganti. Misalkan saya punya seng, kemudian di dalam kabel itu kan biasanya pakai tembaga tuh. Nah, bisa pakai tembaga atau koin yang 1000 ya, yang gambar angklung itu kan terbuat dari nikel, Ni. Nah, maka kita sebetulnya bisa juga menggunakan koin. Kemudian apalagi ya, misalkan logam. Saya punya perhiasan stud. Nah, bisa juga gitu. Nah, nanti tinggal disesuaikan mana yang jadi anoda, mana yang jadi katoda. Itu bergantung dengan kereaktifan. Oke. Kemudian, berikutnya, yang satu lagi adalah tentang muatan dan reaksinya. Di anoda itu muatannya negatif. Dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda muatan positif, terjadi reaksi reduksi. Ya, oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Posternya segede apa? Segede karton yang kalian dapatkan.
Ya, kan emang ukuran karton segimana sih? Ada yang segini? Nggak ada kan? Oke, pokoknya itu seterah. Oh, seterah sih. Dikembalikan ke kalian masing-masing. Mau pakai yang karton besar boleh, karton yang lebih kecil juga boleh. Tapi jangan pakai buku gambar anak TK ya. Nah, itu kekecilan. Yang penting, ketika kalian tampilkan di depan, semua yang di belakang itu terlihat jelas. Gitu ya. Jadi boleh, mau yang besar, mau yang kecil, terserah. Boleh, dipersilahkan. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, kalau tidak ada, yang tadi itu kalian akan bagikan di dalam kelas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai kita akan ada presentasi alternatif solusi pemecahan masalah yang kita temukan di awal gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada? Nah, gimana belajar hari ini? Seru ya? Alhamdulillah. Apa? Di sisi mana yang serunya? Semua. Oh, banyak nontonnya. Oke. No, ada 3 video, ditambah lagi tadi di dalam LKS ada nonton lagi. Oke. Jadi itu yang membuat kalian senang, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti pembelajaran selanjutnya itu akan selalu menyenangkan, gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu besok berarti ya. Oke, kita ketemu lagi besok. Dan ini ada satu hal yang penting. Dari surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Karena kalau ketemu sama orang benar, pasti jalannya juga benar. Jalan yang benar itu adalah jalan dari Allah. Oke. Baik, untuk hari ini kita sudahi dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasinya kelas 12 IPA 4 ini luar biasa keaktifannya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi besok jam pertama ya. Ya, besok jam pertama. Dan jangan lupa bawa posternya dan masing-masing kelompok harus sudah siap untuk menampilkan presentasi yang paling baiknya. Oke. Dan dari saya akhiri. Saya tutup. Assalamualaikum. Sebentar. Kita lupa buat nutup dengan doa ya. Silakan ketua kelas tutup dengan doa. Musta'idan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Iya, sama-sama. Oke, boleh nanti setelah ini silakan istirahat dan nanti jangan lupa jam 11 masuk lagi ya.